Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Jadi kita hari ini nge-live lagi ya, teman-teman ya, nge-live lagi di Trading Tanpa Baper Telegram seperti biasa, satu minggu sekali. Nah, ini satu minggu kita hari ini di 5 Januari 2025. Artinya ini adalah live pertama ya, teman-teman ya, di 2025. Nothing special, teman-teman ya. Nothing special, kita hanya live seperti biasa, teman-teman ya. Jadi kita anggap ya normal day lah, teman-teman. Normal day, different moment aja gitu ya. Normal day, different moment. Nah, hari ini kita mau melakukan market update, teman-teman, gitu ya. Market update dengan beberapa hal yang gue mau bahas, yaitu yang pertama tentunya adalah outlook untuk ke BTC, ETH, dan juga nanti gue akan tambahkan ke Solana, teman-teman, kali ini. Plus, gue akan membahas sedikit tentang potensi meme season, plus potensi gold atau XAU untuk ke all time high dalam waktu dekat, gitu ya. Kita akan langsung mulai aja teman-teman karena tadi kita habis ngebahas request duluan. Hari ini agak berbeda teman-teman ya. Hari ini kita ngebahas request-request yang ada di sini dulu. Nah, sekarang baru kita bahas ke eh, bagian yang lebih besarnya atau yang kita upload ke YouTube teman-teman ya, atau outlook-outlook yang lebih besar. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sekarang nonton dari YouTube, jangan lupa nanti kita bisa join ya, bisa join Telegram yang ada sudah gua taruh di deskripsi untuk link join ke Telegram kita gitu ya, karena di Telegram ini gue lebih sering ngupdate yang jangka pendek teman-teman ya, jangka pendek, atau kadang-kadang gue memberikan satu gambaran tertentu gitu ya, satu gambar tertentu arah-arah market itu akan kemana dalam waktu pendek. Nah, tapi kalau teman-teman yang mungkin ya nontonnya dari YouTube sekarang ya bisa bantu subscribe juga ya teman-teman ya, bisa bantu subscribe, bisa bantu share juga kalau videonya bermanfaat, kalau ke teman-teman kalian yang juga berkecimpung di market crypto teman-teman ya. Nah, sekarang kita update dulu teman-teman. Nah, mungkin gue mau ngingetin aja teman-teman ya, bahwa kita sekarang udah posisi di 2025. Artinya kita sudah mendapatkan yang namanya yearly close gitu ya. Yearly close yang tentu kita bisa katakan ini sangat-sangat bullish teman-teman ya. Sangat-sangat bullish untuk si Bitcoin-nya sendiri gitu ya. Yang harusnya berarti artinya 1 tahun ke depan gitu ya. 1 tahun ke depan harusnya kita masih melakukan atau bergerak dalam posisi hijau teman-teman ya untuk si Bitcoin sendiri. Nah, dalam posisi di monthly-nya teman-teman atau di penutupan bulan kemarin, sesuai yang kita sempat bahas teman-teman ya, sesuai yang sempat kita bahas bahwa ternyata benar gitu ya, ternyata benar kalau teman-teman masih ingat ya, di minggu lalu teman-teman, gue bilang bahwa target penurunan Bitcoin gua itu bukan target penurunan Bitcoin gua ya, target penurunan Bitcoin yang gua lihat gitu ya, yang gua lihat pribadi itu adalah di bawah 90.000, yang gue lihat pribadi ya, yang mana yang ada di area 90.000 sampai 85.000 itu adalah target yang gue bilang waktu itu. Sampai hari ini itu masih belum kecapai teman-teman. Nah, karena kenapa bisa seperti itu, gak kemarin gue ada ngomong ke teman-teman bahwa narasi yang kemungkinan lagi dibentuk sama si Big Money itu adalah dia ini lagi mau bikin yang namanya manipulasi. Jadi dia mau bikin manipulasi di monthly candle. Apa yang mau dia bikin? Jadi in my point of view gitu ya, in my point of view, potensi yang mungkin terjadi gitu ya, potensi yang mungkin terjadi dalam bulan ini itu adalah dalam bulan kemarin itu adalah tetap dia tidak akan close di bawah 90. Jadi gue melihat area 90 sampai 85 itu tidak bisa dicapai di bulan itu, di bulan Desember. Nah, sekarang kita udah bisa melihat teman-teman ya, bahwa sekarang sudah terbentuk dengan jelas monthly candle-nya bentuknya seperti ini. Ya, nah, monthly candle ini harusnya menjadikan potensi untuk big money melakukan manipulasi. Kalau dia mau cari barang, dia mau mencari atau mengakumulasi lebih banyak Bitcoin lagi, gitu ya. Nah, dengan catatan seperti ini, gue melihat harusnya market itu bisa melakukan yang namanya previous month low taken dulu, teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan untuk si market itu tetap turun ke 90.000, yang mana itu adalah di monthly-nya. Itu untuk sebagai manipulasinya aja teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak terlalu paham, ya teman-teman nanti bisa tanya aja ya, tanya aja misalnya pendapat maksudnya apa sih gitu ya. Maksudnya apa, mungkin kalau teman-teman mau tanya itu bisa tanya di grup diskusi kita ya, grup diskusi. Jadi kalau gue lihat adalah dia akan melakukan week untuk dia naik lagi ke atas gitu. Dalam bulan ini, teman-teman ya, dalam bulan Januari ini. Ya, in my point of view, teman-teman. Dan itu akan masih sama, teman-teman. Tidak ada perubahan bahwa dia akan menutup gitu ya, atau akan mengisi area fair value gap yang ada di weekly. Ya, yang kemungkinan bisa tercapai. Kapan? Belum tahu, teman-teman. Ya, kapannya belum tahu, karena yang pasti gue bisa lihatnya adalah kemungkinan dalam bulan ini, bisa jadi minggu ini, bisa jadi minggu depan. Ya, bisa jadi minggu depan. Karena kalau kita lihat sekarang, nah, perbedaannya di minggu ini adalah kita mendapatkan
weekly bias daripada Bitcoin sendiri itu hijau, teman-teman ya. Sebentar, teman-teman. Sorry teman-teman, kepotong sedikit. Ya, nah weekly bias yang hijau di Bitcoin. Nah, apakah ini artinya udah bottoming nih? Nah, gua pribadi sih melihat ini sebagai belum bottoming. Ya, gua pribadi. Karena kalau gua lihat ya masih lebih kuat volume kenaikan volume penurunan yang sempat terjadi di sini dibandingkan volume kenaikan yang sempat terjadi sekarang gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya market itu naik tanpa volume, teman-teman ya. Market itu naik tanpa volume yang mana kalau kita bisa sesuaikan sama teori, market yang naik tanpa volume itu sebenarnya pergerakan yang bearish ya, sebenarnya pergerakan yang bearish. Nah, so itu at least yang saat ini yang gue bisa lihat daripada si Bitcoin ya. Sedikit update-nya aja teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di posisi daily-nya ataupun di posisi 4 hour, kita masih bisa melihat bahwa si Bitcoin itu lagi melakukan konsolidasi range yang sangat gede. Ya, konsolidasi range yang sangat gede dan ini lumayan panjang teman-teman ya, lumayan frustrating ya. Nah, eh, seperti yang gue pernah ceritakan ke teman-teman, teori sideways itu paling gampang, apalagi kalau di Bitcoin ya. Gampangnya itu kalau kita ngomong gampang itu adalah gampang untuk kita melihat kapan kita melakukan buy atau kapan kita melakukan long, gitu ya. Tapi momen untuk kita entry buy atau buy atau short, sorry teman-teman, long atau short gitu ya, itu agak sulit. Nah, yang paling gampang tuh sebenarnya adalah ketika kita sudah tahu area sideways-nya bentuknya seperti ini, ya udah kita gampangnya adalah selalu membuat Fibonacci. Itu aja teman-teman, matikan semuanya kecuali 0,5 ya. Jadi selama dia posisinya di bawah, kita akan cari buy. Selama dia posisinya di atas, kita akan mencari sell. Itu kalau kita ngomongin dalam market yang sideways, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat Bitcoin ini sudah satu di bawah, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini kali ke-6 nih. Kali ke-6 dia meretes lagi area sideways-nya. Nah, tentunya kalau ditanya area sini apakah area yang baik untuk kita melakukan posisi short, tentu jawaban gue adalah iya. Ya, jawaban gue adalah iya. Tapi apakah sekarang? Nah, itu belum tentu, teman-teman. Ya, belum tentu. Karena yang pasti yang bisa kita aware, yang bisa kita aware adalah Bitcoin saat ini tuh sudah berada di dalam posisi yang disebut sebagai area premium, ya, atau area mahal. Ya, area mahal. Nah, jadi kalau di area premium, selama di area premium, kita akan menunggu volume-volume yang menunjukkan market itu akan turun signifikan. Ya, nah itu at least yang gue bisa lihat daripada si Bitcoin. Oke, nah, so saat ini posisi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, apakah ini akan langsung turun nih kok? Apakah dia akan langsung turun ke bawah? Nah, gue belum bisa melihat seperti itu teman-teman karena saat ini kalau kita lihat ini masih konsolidasi juga di sini. Belum ada structure yang jelas bahwa dia akan naik ke atas. Nah, yang perlu teman-teman concern kalau misalnya dia ternyata ini tidak melakukan penurunan di area sini, ya. Nah, teman-teman bisa mengingat area ini teman-teman. Nah, area yang di sini. Karena ini bisa juga atau bisa jadi juga ternyata si Bitcoin ini melakukan false breakout lagi nih. Karena kalau kita ingat ya teman-teman ya di sini tuh sempat sideways juga nih di sini. Waktu itu dia false breakout baru dia turun jauh banget. Nah, ini ada kemungkinan bisa terjadi di Bitcoin juga ya. Bisa jadi dia naik seperti ini baru dia beneran turun sampai ke 90.000. Ya, which is itu adalah hal yang lumayan menyakitkan kalau kita sampai ke 100 dulu, baru kita ditarik sampai ke bawah. Itu 12%, teman-teman. Ya, cuma biasanya Bitcoin ya bergerak seperti itu. Nah, ya kita tinggal lihat beberapa hari ke depan proyeksinya seperti apa. Karena ini posisi di weekend, kita tidak bisa ngomong apa-apa, teman-teman. Ya, jadi kondisi saat ini ya kita cuma bisa ngomong bahwa posisi ini harus wait and see, teman-teman. Mau nge-buy terlalu gede agak salah gitu ya, mau nge-buy terlalu gede agak salah, tapi mau nge-sell juga belum ada konfirmasi yang kuat. Oke, so in my point of view seperti itu aja untuk si Bitcoin. Nah, untuk si ETH sendiri seperti apa? Nah, ini sebenarnya ya biasanya bagus buat share. Nah, ini sebenarnya sudah gua tahu ya, gua ada share ke sini atau tidak gitu ya. Tapi di premium TTB gue sempat bahas nih bahwa si ETH ini berpotensi untuk naik memang sampai ke area 3.600, which is saat ini sudah tercapai. Which is saat ini sudah tercapai. Nah, sekarang gue mau jelaskan aja gitu ya. Gue mau jelaskan aja ini pergerakan apa sih sebenarnya yang terjadi daripada si ETH. Jadi kita lihat ya, teman-teman ya. Oke, nah kita lihat berdasarkan weekly dulu, teman-teman. Oke, nah teman-teman ingat, selalu ingat, ETH waktu penurunan yang sangat jauh dalam itu adalah reaksi dia atas resisten yang masih kuat di area sana. Oke, nah kalau kita perhatikan teman-teman, resisten ini setiap kali melakukan penurunan, dia itu selalu turunnya di area sini. Dia selalu turunnya di area sini. Oke, artinya supportnya itu sebenarnya ada di bawah 3.000, teman-teman.
Supportnya itu ada di sini. Nah, ini adalah area support yang selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat ketika market saat ini hijau, apakah ini potensi untuk dia melakukan bottoming? Menurut gua belum tentu. Belum tentu. Apalagi kalau gua lihat 2 hari ini, 2 minggu ini, itu adalah pergerakan libur, teman-teman. Pergerakan libur dan kenaikannya itu sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Ya, nah pergerakan seperti ini itu membuat gue menjadi concern gitu ya, membuat gue menjadi concern karena ada potensi untuk si ETH ini masih melakukan penurunan sampai ke weekly fair value gap yang ada di bawah sini. Oke? Nah, itu adalah in my point of view aja, teman-teman. Ya, itu adalah in my point of view. Nah, seperti apa yang ada terlihat di daily? Nah, kalau kita lihat di daily, teman-teman, yang terjadi adalah si Ethereum gitu ya, si Ethereum itu sebenarnya di area sini itu sempat membuat yang namanya double top. Oke, double top. Nah, sekarang kalau kita perhatikan berdasarkan line chart, nah double topnya itu lagi di retest neckline-nya. Nah, ya, jadi area ini tuh sebenarnya memang adalah area yang sangat wajar nih. Kenapa si Ethereum bisa naik sampai ke sini? Dan ini kalau kita masuk ke dalam 4 hour chart lagi, ini jauh lebih jelas lagi bahwa si Ethereum itu sebenarnya lagi membuat yang namanya A B to C correction. Ya, jadi dari satu penurunan yang sangat drastis gitu ya, dalam satu penurunan yang sangat drastis, nah dia wajar sekali dia membuat yang namanya secondary reaction, teman-teman. Ini secondary reactionnya ini. Ya, nah, secondary reaction ini kalau kita misalnya nanti di kalau benar ternyata dia posisinya di sini, maka nanti potensi pergerakan selanjutnya ini adalah A, B to C lagi yang pas harusnya nanti akan di 2.900-an. Atau gue pernah gambarkan ke teman-teman, ada satu fair value gap yang mungkin gitu ya, yang mungkin bisa tercapai oleh si market daripada si Ethereum sendiri, yaitu 2.800 something. 2.800 something. Memang jauh teman-teman ya, memang sangat-sangat jauh gitu ya. Rasanya kayak, waduh ini mati nih kalau market sampai ke sana, jauh banget nih. Cuma ya, at least ini yang gue bisa lihat teman-teman. Apa narasi yang bisa bikin dia turun sampai ke bawah, gue tidak tahu teman-teman ya. Bisa jadi perang, bisa jadi tidak ya. Bisa jadi ada perang lagi yang mungkin dapat terjadi atau mungkin ada salah satu crash ekonomi yang terjadi. Oke, nah at least itu yang gue bisa lihat teman-teman. Apalagi gue lihat di area sini itu banyak sekali liquidity yang lagi dipersiapkan oleh market. Oke, liquidity yang lagi dipersiapkan oleh market. Belum tentu gue benar, teman-teman ya. Belum tentu gue benar. Ingat, sekali lagi, belum tentu gue benar. Dan area ini, teman-teman, kenapa dia bisa naik sampai ke atas ini? Karena ya, pertama, waktu itu ada buyer. Setelah ada satu akumulasi yang lumayan panjang, ada buyer yang nge-push harga sampai naik ke atas. Begitu harga naik ke atas, nah dia ternyata retesting, teman-teman. Dia hanya retesting aja, retesting area breaker block, lalu dia naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas ini, teman-teman, nah wajar sekali karena dia mengambil satu liquidity, bukan mengambil satu liquidity, mengambil liquidity yang penting dan dia lagi memitigate area yang kita bisa lihat ini sebagai area supply. Ya, area order block yang cukup kuat, yang sudah ditinggalkan cukup lama. Atau kalau kita lihat berdasarkan pergerakan terakhir gitu ya, pergerakan penurunan terakhir yang dari sini sampai yang penurunan dari sini sampai ke sini. Nah, di area sini ada satu volume yang cukup kuat, teman-teman. Nah, inilah yang menjadikan kenapa si Ethereum itu berhentinya atau mulai berkurang posisinya ketika dia masuk ke area supply zone yang ada di sini. Oke, so in my point of view, harusnya kenaikan ini sudah selesai, teman-teman, dalam minggu ini. Apakah bisa nih, minggu depan langsung turun lumayan dalam? Ya, itu nanti teman-teman yang jawab sendiri, ya. Teman-teman yang jawab sendiri apakah bisa langsung turun dalam atau tidak. Tapi menurut gua pribadi, eh, untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini gua pribadi tidak nyaman dengan pergerakan yang terlihat di market ya, terutama dari Bitcoin yang juga belum nyampe ke 90.000 dan Ethereum yang sudah nyampe ke area discount-nya. Ya, bukan area discount, sorry. Area bisa kita ngomong ini kalau kita tarik dari sini ke sini, nah ini sekitar 0,5 sampai 0,618 atau yang kalau kata orang ini adalah area golden ratio. Ya, ini golden ratio dari bearish, teman-teman. Golden ratio dari pergerakan yang bearish. Oke? Nah, so in my point of view, pergerakannya adalah seperti itu. Ya, untuk si Ethereum sendiri. Oke. Nah, oke. Itu ya, teman-teman ya.
So, in my point of view, harusnya kalau dia mau melakukan satu pergerakan sebelum bull run, in my point of view, harusnya support ini akan menjadi area yang sangat bagus untuk dia mendorong harga sampai naik jauh banget. Oke, itu sekilas untuk si Ethereum. Nah, kedepannya nanti kita akan update lagi. Nah, Solana ini salah satu yang cukup menarik, teman-teman. Nah, gue tidak tahu juga gitu ya. Gue tidak yakin juga apakah Solana ini bisa menjadi eh, satu-satunya aset yang performing kalau nanti kedepannya Bitcoin sama Ethereum koreksi. Jadi kepercayaan gue masih sama, teman-teman. Bahwa gue kepercayaannya berdasarkan apa yang gue analisis gitu ya. Bias gue adalah masih bias sabar atau menunggu pergerakan yang lebih lanjut. Nah, Solana ini salah satu pergerakan yang cukup menarik, teman-teman. Karena kemarin gue sempat bahas ya, gue sempat bahas di sini. Uh, gue bilang pokoknya gini lah, Solana ETH beberapa waktu ke depan saatnya berganti musim ke Sol Season terlebih dahulu, gitu ya. Nah, alasannya apa? Jujur gue agak males untuk ngejelasin, agak males untuk ngejelasin. Ada alasan spesifik lah kenapa gue melihat pergerakan ini harusnya bisa terjadi daripada Solana Ethereum. Oke, jadi pergerakan untuk menarik dia sampai ke 0,07. Nah, Solana, kalau kita lihat teman-teman, ini pergerakan yang cukup bagus, teman-teman. Pergerakan yang cukup bagus. Jadi kalau kita lihat tadi di weekly itu ada sedikit seperti order block ataupun rally based rally, teman-teman ya. Ada rally based rally daripada demand zone yang sempat terbentuk di Solana. Nah, di dalam daily itu lebih jelas lagi, teman-teman. Di dalam daily ini lebih jelas lagi bahwa Solana itu berhasil memitigasi area fair value gap-nya. Dan ini area fair value gap yang sangat bagus, teman-teman. Ya, jadi begitu Solana itu masuk fair value gap, dia membentuk satu pergerakan yang disebut sebagai ascending triangle pattern dan akhirnya dia breakout. Ya, akhirnya dia breakout. Nah, pergerakan ini, teman-teman, pergerakan ini kalau kita perhatikan itu merupakan fase pergerakan yang kelihatannya dia sedang membuat yang namanya bullish flag. Bahkan kalau kita lihat, bukan bullish flag lagi, bahkan kalau kita lihat teman-teman. Di sini kita bisa sebut ini sebagai descending broadening wedge. Ya, descending broadening wedge. Ini sama seperti Bitcoin waktu di area sini. Ya, nah ini kalau di Bitcoin kan descending broadening wedge yang ini. Ya, nah, Solana itu posisinya di sini. Posisinya waktu terlihatnya itu di daily. Jadi berbedanya dengan si BTC adalah Solana terlihatnya di daily. Tapi apakah ini udah pasti akan menjadi bottomnya Solana? Nah, saat ini currently udah, teman-teman. Currently itu udah. Cuman kenaikan ini sudah sangat drastis, teman-teman. Kenaikan ini sudah sangat drastis. Nah, ya, kenaikan ini sudah sangat drastis. Apakah dia bisa breakout? Gue percaya kalau market tidak koreksi, Solana akan tetap menjadi yang paling kencang dibandingkan Ethereum maupun BTC. Dan nanti pun kalau Solana ternyata koreksi, Solana ternyata masih koreksi lagi dari area sini, ada kemungkinan Solana itu tidak melakukan lower low. Ataupun kalau dia tidak, kalaupun dia melakukan lower low, dia kemungkinan akan nyampe paling maksimum di 160. Ya, atau satu lagi di sini. Yang mana prediksi gua nantinya kalau sampai Solana itu melakukan yang namanya pergerakan ini, maka nanti kita bisa lihat ya, mungkin si Ethereum, ini kalau jauh banget sih mungkin Solana pasti nyampe ya. Tapi kalau ternyata Ethereum cuma turunnya sedikit lagi gitu ya, ternyata ada pergerakan yang jauh lebih signifikan lagi, yang lebih bagus lagi, dan Bitcoin ternyata udah sampai 90.000, nah ada kemungkinan Solana itu melakukan dua hal ini, teman-teman. Either dia membentuk yang namanya kompleks double bottom. Ya, jadi ada kemungkinan dia membentuk kompleks double bottom di sini. Either di 180-an yang menjadi bottomnya atau di 160-an menjadi bottomnya sebelum dia masuk benar-benar ke bull run sampai ke angka 300 something. Ya, nah itu salah satu hal yang mungkin bisa gue lihat daripada si Solana. Ya, untuk saat ini hal itu aja yang gue bisa jelaskan teman-teman ya. Mungkin penjelasannya memang kadang-kadang agak rancu teman-teman ya, kadang-kadang agak rancu. Jadi sebenarnya ini udah maksudnya saatnya Solana untuk bersinar atau belum nih? Nah, ini jawaban gue adalah kalau marketnya tidak koreksi, ini saatnya Solana bersinar. Tapi kalau market masih koreksi, nah Solana mungkin akan menjadi salah satu koin yang performanya itu akan cukup kuat. Akan cukup kuat. Mungkin kalau kita lihat nanti ya, ketika Solana mungkin si Bitcoin dan Ethereum itu lower low, ada kemungkinan Solana itu mungkin dia tidak lower low, teman-teman. Atau dia hanya meretest area 180 untuk dia melanjutkan kenaikan ke atas. Itu yang gua mau kasih informasinya ke teman-teman. Gitu ya. Karena
pergerakan Solana ini terlihat banget ini pergerakan yang cukup cukup bullish, teman-teman ya. Cukup cukup uptrendnya itu cukup jelas banget, teman-teman. Kalau kita hitung dari bawah banget, ini merupakan pergerakan dari wave 4 ke wave 5. Ya, wave 5-nya sampai mana ini kita nggak tahu. Nah, yang pasti kalau kita lihat pergerakan wave 5-nya ini itu lagi bergerak seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan satu lagi 5. Nah, 5-nya ini berhenti sampai mana? Nah, kita nanti lihat, teman-teman ya. Kita lihat dengan seksama, mungkin bisa jadi di 350 something. Oke, bisa jadi di 350 atau mungkin di 300 pas, teman-teman, untuk si Solana. Ya, itu yang gue mau bahas. Nah, ini mungkin waktu tinggal sekitar 15 menit ya, karena 15 menit lagi gue harus nge-live lagi di Premium TTB. Nah, mungkin teman-teman jangan kecewa dulu ya, kalau nanti penjelasannya ini ada yang tidak selesai, teman-teman ya. Ini penjelasannya gue agak percepat, teman-teman. Tapi Premium TTB sih, live-nya minggu ini terakhir, teman-teman ya. Jadi, mungkin nanti ke depannya teman-teman bisa lihat di minggu depan kita akan beberapa kali nge-live mungkin jauh lebih sering, teman-teman ya. At least mungkin bisa 2 kali lah, bisa 2 kali atau mungkin bisa 3 kali kalau marketnya memang menarik untuk kita bahas. Ya, teman-teman ya. So, teman-teman tunggu aja gitu ya, karena Premium TTB bentar lagi udah mau selesai, teman-teman ya. Nah, potensi daripada meme season, teman-teman ya. Potensi daripada meme season yang selanjutnya kita bahas. Nah, ini sebenarnya satu aja indikator yang gue mau kasih ke teman-teman untuk teman-teman jadikan concern gitu ya, jadikan concern itu adalah dari Doge. Aduh, ini udah gue gambar lagi. Sayang banget ya. Dari sini deh. Nah, dari sini deh. Oke. Doge, teman-teman ya. Doge, salah satu pergerakan yang salah satu koin yang bullish, teman-teman ya. Salah satu koin yang sangat-sangat bullish. Nah, kita bisa melihat pergerakan Doge ya, teman-teman ya. Ini pergerakan yang sangat bullish, penurunan. Nah, ketika penurunan, kita bisa melihat, teman-teman, dia itu benar-benar memitigasi area fair value gap yang sangat penting di area sini. Ya, yang sangat-sangat penting di area sini. Dan dia langsung melakukan kenaikan yang sangat solid, teman-teman. Kenaikan yang sangat solid. Nah, gue bisa melihat di area sini itu ada satu liquidity yang kemungkinan bisa tercapai oleh si Doge. Ya, bisa tercapai oleh si Doge, yaitu liquidity yang terletak ada di sini. Oke? Nah, kenapa? Karena gue lihat juga di weekly itu pergerakannya ini benar-benar kita bisa lihat sejak dia melakukan penurunan di sini, dia tidak sama sekali melakukan penurunan yang jauh lebih dalam lagi untuk si Doge ini. Dan ketika dia naik, ini kenaikannya sampai 21%, teman-teman. Ya, yang mana kita tahu Doge ini salah satu koin yang market cap-nya tinggi loh, teman-teman. Ya, koin yang market cap-nya lumayan besar. Ya, kenaikan 21% dalam satu minggu itu eh, bahkan mengalahkan Solana, teman-teman. Bahkan mengalahkan Solana, gitu ya. Mungkin ya kita bisa ngomong sebagai hal yang cukup wajar gitu ya. Bahkan bisa kita ngomong sebagai hal yang cukup wajar karena salah satunya mungkin si Doge ini meme coin, teman-teman ya. Tapi ya, at least ini yang gue bisa sampaikan karena ini bukan cuma terjadi di Doge, teman-teman. Bukan cuma terjadi di Doge, tapi beberapa yang gede-gede itu juga mulai performing dengan sangat bagus serta mengisi area yang sangat penting. Floki, ya Floki, sejak dia bertabrakan dengan Obi yang ada di sini, dia balik untuk memitigasi area fair value gap yang sangat penting dan sekarang dia melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Ya, nah itu Floki. Shiba, teman-teman. Shiba. Ini belum terlalu kencang, tapi si Shiba dia sudah berhasil memasuk ke dalam area order block yang ada di sini. Ya, area order block ataupun kalau kita lihat di daily ya bisalah kita katakan sebagai ini area demand rally base rally gitu ya. Dan sekarang ketika dia naik, dia melakukan change of character yang cukup signifikan. Beda dengan koin-koin lain ada beberapa yang belum signifikan, teman-teman ya. Ini Shiba. Apalagi kita bisa melihat WIF. Nah, kemarin WIF prediksi gua adalah gua lihat WIF mana ya kemarin ya. Prediksi gua adalah harusnya penurunan lumayan nih. Harusnya masih penurunan lumayan. Prediksi gua gitu ya. Tapi ternyata dibalas naik ke atas gini, teman-teman. Dibalas naik ke atas ini. Ya, ini adalah si WIF. Kita bisa lihat juga PP, teman-teman. Kita bisa lihat juga PP. Ya, nah PP setelah dia turun gitu ya, setelah dia turun atau dia mengambil satu liquidity di sini, satu liquidity, dia juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, memang ini menjadi area yang concern memang ya kalau kita lihat di sini. Oh, tapi ini fair value gap kok. Ini bisa turun nih harusnya nih. Iya, memang benar bisa. Tapi kalau gue lihat, kalau kita lihat ke weekly, wah, ini weekly-nya udah berubah bias nih. Weekly-nya udah berubah bias.
Cuma ya nanti ke depannya kalau ternyata marketnya tetap turun dan langsung koreksi di dalam minggu ini, nah ini cukup bahaya memang teman-teman ya. Jadi memang eh, meme season ini gue melihatnya itu adalah karena beberapa koin-koin itu sudah mulai performing kembali teman-teman ya. Koin-koin yang cukup besar. Ya, Ponke salah satunya juga udah mulai performing lagi. Dia udah bikin bullish engulfing bahkan untuk si Ponke. Ya, Pengu. Pengu. Nah, dia masih creating higher high, teman-teman. Creating higher high, Pengu USDT. Ya, kita lihat lagi apa lagi ya. Masih banyak teman-teman ya, banyak banget koin-koin yang berada di dalam eh, narasi narasi meme coin itu sudah mulai performing cukup bagus, teman-teman ya. Performing cukup bagus. Apalagi yang terkenal ya? Bong. Bong. Ya, salah satu yang cukup terkenal juga. Sorry. Nah, salah satu yang cukup terkenal juga. Bong. Oke, nah dia lagi meretest nih. Dia lagi meretest di area sini. Ya, lagi meretest di area sini. Nah, oke. Ya, jadi kalau gue udah ngelihat satu hal seperti ini, salah satu sektor gitu ya, salah satu sektor yang membuat higher high-nya itu hampir di semua coin market, di semua market cap yang gede gitu ya. Jadi gini, teman-teman, kenapa gue bisa melihat meme season-nya itu potensinya berada di meme, sorry, narasi yang mungkin bisa berjalan adalah si meme coin gitu. Kenapa? Karena kalau gue lihat Ethereum itu memang sudah hair high, Bitcoin belum, Bitcoin belum. Tapi kalau gue lihat Ethereum, IMX itu belum higher high. Ini salah satunya ya, ETH, IMX belum higher high. AAVE juga belum ngapa-ngapain. AAVE juga belum ngapa-ngapain. Ini yang ada di Ethereum, teman-teman ya. Zero juga tidak ngapa-ngapain. Zero juga tidak ngapa-ngapain. ETH juga tidak ngapa-ngapain. Adalah sedikit higher high daripada si ETH ya. Nah, Arbitrum gimana kok? Arbitrum, misal contoh Arbitrum. Nah, Arbitrum memang lumayan higher high, cuma kita bisa lihat ini tidak semua, teman-teman. Ini tidak semua nih. OP adalah ya, OP ada higher high-nya nih. Ada higher high, apalagi yang gede-gede ya? Lido. Lido. Ya, Lido. Nah, dia masih 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 di area-area inilah, teman-teman. Masih di area-area resisten ini. Maka kalau gue lihat salah satu koin yang belum perform cukup banyak gitu ya, cukup banyak ya salah satunya adalah meme coin ini, teman-teman. Ya, salah satunya meme coin ini. Ya, memang agak sulit untuk dijelaskan kalau mau lebih panjang lagi, teman-teman. Nah, tapi teman-teman nanti ke depannya bisa perhatikan-perhatikan ya, teman-teman ya. Nah, gue pribadi sih tidak ada satu watchlist yang bisa gue share ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman cari meme coin apapun, itu rata-rata bagus, teman-teman. Rata-rata ya, rata-rata kalau gue lihat pergerakannya cukup bagus. Jadi teman-teman bisa ikutin pergerakan daripada meme coin ini, ya. Itu loh teman-teman untuk meme coin. Nah, satu lagi adalah XAU, teman-teman, atau gold. Ya, nah gue melihat ada potensi all time high daripada si gold, ya. Jadi penjelasannya sederhana aja teman-teman ya. Penjelasannya sederhana. Jadi gue melihat si gold itu selama 2 bulan ya, mulai dari bulan November dan bulan Desember dia berhasil tertahan di area fair value gap yang ada di monthly chart, di monthly chart yang ada di sini. Oke, nah uh, secara narasi harusnya kan ini artinya kan ini kan harusnya udah IRL ya teman-teman ya, ini harusnya udah IRL. Nah harusnya selanjutnya adalah 2 ARL atau selanjutnya adalah liquidity nih. Ini kalau kita bahas secara smart money concept atau ICT ya. Nah itu adalah monthly. Nah di weekly chart gue bisa melihat bahwa momentum bullish itu sudah mulai kembali lagi. Jadi terakhir momentum bullish itu mulai di sini. Sekarang momentum bullish itu sudah mulai kembali lagi. Nah, ini kalau kita cari itu nama patternnya adalah gue lupa apa ya. Shooting star ya, teman-teman ya. Sorry. Morning star sepertinya, teman-teman. Morning star pattern candlestick. Morning star pattern candlestick. Ya. Where is it? Where is it? Where is it? Gue cari yang signifikan ya. Nah, ini teman-teman. Sorry. Nah, ini. Ya. Nih. Ini teman-teman. Claim up apa ini? Ya, jadi gue melihat ada possibility berdasarkan weekly chart XAU ini bersiap-siap untuk melakukan kenaikan ke atas. Ini mungkin makan waktu lama, teman-teman ya, bakal makan waktu lama. Nah, di daily, nah teman-teman bisa persiapkan ya. Ini sudah mulai ada possibility untuk dia breakout nih, teman-teman. Ya, ada possibility untuk dia breakout. Teman-teman bisa persiapkan
Ini kenapa gue bisa ngomong ini possibility breakout? Jadi kalau gue lihat ini adalah pergerakan sideways yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Base seperti ini setelah dia mengambil satu liquidity yang cukup penting. Oke, nah ini sudah mulai keluar kandang kemarin, teman-teman. Ini udah mulai keluar kandang kemarin. Nah, di sini ini sekarang balik lagi ke kandang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau ada dalam besok atau hari Senin gitu ya, hari Senin ataupun hari Selasa, maksimum hari Selasa, teman-teman, tidak boleh lewat dari hari Selasa ya. Jadi kalau di hari Selasa ataupun hari Senin itu ada satu kenaikan yang cukup signifikan. Nah, itu kita bisa pastikan ini menjadi area breakout ya. Sejauh yang gue perhatikan seperti itu, teman-teman. Atau kalau kita lihat di dalam 4 hour itu bentuknya adalah ini sebenarnya udah higher high. Ya, ini udah higher high. Jadi begitu dia masuk, dia mengambil satu liquidity, dia konsolidasi membuat higher high. Nah, ini konsolidasi membuat higher high artinya ada buyer yang cukup kencang masuk ke sini. Ya, cukup kencang masuk ke sini. Nah, in my point of view, ini cepat atau lambat, XAU itu harusnya akan mencapai area all time high lagi. Paling tidak, nanti dia harusnya akan berhenti di area 2700-an kembali. Karena dia ada satu area resisten. Apalagi di XY-nya, gue melihat ini sudah mulai masuk ke target maksimum yang gue pernah sampaikan di beberapa waktu sebelumnya. Ya, ya, yang ini teman-teman, gue ada kasih tanda di sini ya, di XY, yang ini. Ini udah cukup lama banget gue gambarnya, baru tercapai sekarang gitu ya. Dari Januari 2024 nih baru tercapai banget sekarang di XY gitu ya. Di XY, so tinggal dipersiapkan teman-teman ya, tinggal dipersiapkan mungkin kalau memang ini teknikalnya berjalan gitu ya, teknikalnya berjalan sesuai dengan sistem yang gue percayai gitu ya, yang gue percayai harusnya di XY ini akan melakukan penurunan di minggu depan. Ya, di minggu depan. Ini ada potensi untuk dia melakukan akumulasi, manipulasi, selanjutnya adalah distribusi. Oke? Seperti itu, teman-teman. Yang gue bisa sampaikan untuk hari ini, teman-teman ya. Oke, so itu aja teman-teman. Semoga cukup bermanfaat. Nah, kalau kedepannya mungkin teman-teman ada yang bingung, nah teman-teman bisa tanya-tanya gue di Telegram ya, teman-teman ya. Tanya-tanya gue di Telegram, atau ya teman-teman bisa kasih komen aja, teman-teman ya, kalau ada yang bingung. Seperti itu. Mungkin ini hari ini tidak terlalu jelas, karena gue mau cepet juga, teman-teman ya. Semoga cukup membantu, semoga cukup bermanfaat, dan good luck buat teman-teman tradingnya selama tahun 2025 ini, teman-teman ya. Semangat dan jangan over leverage, oke? Jangan over leverage. Itu aja teman-teman. Thank you. Bye bye.